Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Brilian Priastian, absen 31 dari kelas 11 IPA 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Upaya Pengatasan Masalah Hubungan Sosial Peserta Didik melalui Pelayanan Bimbingan Konseling di SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia. Yang pertama, bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan, dan juga manfaat. Langsung saja masuk ke dalam latar belakang. Yang pertama, SMA Negeri 2 Ngawi atau Semada merupakan salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Ngawi. Yang kedua, sekolah menjadi salah satu tempat terjadinya sosialisasi oleh peserta didik, karena di dalam sekolah terdapat suatu interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Yang ketiga, salah satu personil sekolah yang membantu peserta didik dalam upaya pengatasan masalah sosialnya adalah guru bimbingan konseling. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui faktor penyebab kesenjangan sosial terhadap pendidikan di SMA Negeri 2 Ngawi. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan masalah sosial dengan bimbingan konseling. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis sebagai dasar pemikiran untuk penelitian selanjutnya, baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti-peneliti lainnya. Yang kedua, manfaat praksis, yaitu yang pertama bagi siswa, untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Yang kedua, bagi guru, meningkatkan keterampilan guru dalam penggunaan berbagai metode mengajar. Yang ketiga, bagi sekolah, sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan pengajaran. Bab 2, terdapat kajian pustaka dan kerangka berpikir. Di sini ada hakikat hubungan sosial dan hakikat bimbingan konseling yang mencakup pengertian, macam-macam jenis-jenis dan ciri-ciri. Pengertian hubungan sosial menurut para ahli dari tahun ke tahun. Yang pertama, pada tahun 1998 menurut Sujono Sukanto. Yang kedua, pada tahun 2002 menurut Bonner, dan yang ketiga pada tahun 2007 menurut Walgito, dan yang terakhir pada tahun 2021 menurut Encep Sudirjo dan Muhammad Nur Alif. Selanjutnya, macam-macam hubungan sosial. Yang pertama, menurut status, ada hubungan tertutup dan hubungan terbuka. Yang kedua, menurut tingkat, ada hubungan sosial horizontal dan hubungan sosial vertikal. Yang ketiga, menurut waktu, ada hubungan temporer dan hubungan permanen. Dan yang keempat, menurut kepentingan, ada hubungan sosial primer dan hubungan sosial sekunder. Selanjutnya, jenis-jenis hubungan sosial. Ada hubungan sosial asosiatif dan hubungan sosial disosiatif. Ciri-ciri hubungan sosial. Pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kedua, memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, terjadinya komunikasi secara langsung. Pengertian pelayanan bimbingan konseling menurut para ahli dari tahun ke tahun. Yang pertama, pada tahun 1991 menurut Abu Ahmadi. Yang kedua, pada tahun 1994 menurut Pariyitno dan Erman Amti. Yang ketiga, pada tahun 2004 menurut Jones, dan yang terakhir pada tahun 2010 menurut Bima Walgito. Macam-macam pelayanan bimbingan konseling. Yang pertama, bimbingan akademik. Yang kedua, bimbingan sosial pribadi. Yang ketiga, bimbingan karir. Dan yang terakhir, bimbingan keluarga. Kemudian, jenis-jenis pelayanan bimbingan konseling. Pertama, pelayanan konseling perseorangan dan pelayanan konseling kelompok. Ciri-ciri pelayanan bimbingan konseling. Yang pertama, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Kedua, memberikan pelayanan kepada siswa.
Dan ketiga, program berdasarkan kebutuhan nyata. Kerangka berpikir. Proses pendidikan tentunya menggunakan kontak sosial antara siswa dengan siswa, guru dengan guru. Selain itu, kontak sosial juga berpengaruh terhadap pembentukan karakter, lingkungan sekolah, dan prestasi. Ketiga hal tersebut dapat dibantu dengan pendidikan dalam bimbingan konseling. Bab 3, terdapat metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian, yaitu SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia. Yang kedua, strategi penelitian, menggunakan penelitian kualitatif. Yang ketiga, sumber data, menggunakan data primer dan juga data sekunder. Yang keempat, validitas data. Penelitian ini dilakukan di kelas 11 IPA 4. Yang kelima, teknik analisis data dilakukan dengan studi dokumen dan metode observasi. Dan yang terakhir, di sini terdapat daftar pustaka. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.